Begini kehebatan Koopsus, pasukan khusus TNI yang dibentuk era Jokowi dan baru diresmikan. Mantan Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto sebagai Inspektur Upacara meresmikan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia atau Koopsus TNI, di lapangan Satpamwal Denma Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa tanggal 30 Juli tahun 2019 yang lalu. Dalam amanatnya, Hadi mengatakan pembentukan Koopsus TNI ini didasari pada beberapa aturan hukum terkait tugas pokok TNI, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang juga mengatur pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Ia mengatakan, secara tegas undang-undang tersebut mengatur bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI yaitu penangkal, penindak dan sebagai pemulih. Hadi menjelaskan, dinamika ancaman asimetris yang terus berkembang, khususnya terorisme global, menuntut kesiapan TNI untuk dapat mengatasinya dengan dilandasi ketentuan dan aturan hukum yang kuat. Usai upacara peresmian Koopsus TNI, Hadi menjelaskan Koopsus TNI dibentuk dalam satu wadah badan pelaksana pusat yang secara struktural komando langsung di bawah Panglima TNI dan bisa digerakkan atas perintah Presiden. Hadi menjelaskan, personel Koopsus TNI berasal dari 3 pasukan khusus dari 3 matra yakni Satgultor 81 Kopassus, Satbravo 90, dan Denjaka. Para personel pasukan khusus tersebut bermarkas di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sehingga pasukan khusus dari 3 matra, darat, laut, udara, standby di Mabes TNI. Sewaktu-waktu bisa digunakan oleh Panglima TNI atas perintah Presiden, kata Hadi. Hadi menjelaskan, ciri dari pasukan Koopsus TNI adalah kemampuan operasi yang memiliki tingkat keberhasilan mendekati 100%. Pasukan tersebut juga dapat beroperasi baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti yang saya sampaikan adalah kecepatan dan presentase keberhasilan operasi mendekati 100%. Ketika ada ancaman dari dalam maupun luar negeri, Panglima TNI langsung bisa memerintahkan untuk bergerak dengan cepat dengan tingkat keberhasilan sangat tinggi, kata Hadi. Dalam amanatnya, Hadi mengatakan pembentukan Koopsus TNI ini didasari pada beberapa aturan hukum terkait tugas pokok TNI, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang juga mengatur pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Ia mengatakan, secara tegas undang-undang tersebut mengatur bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI yaitu penangkal, penindak dan sebagai pemulih. Hadi menjelaskan, dinamika ancaman asimetris yang terus berkembang, khususnya terorisme global, menuntut kesiapan TNI untuk dapat mengatasinya dengan dilandasi ketentuan dan aturan hukum yang kuat. Oleh karenanya, pada kesempatan ini perlu saya tegaskan bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sudah menjadi amanat undang-undang. Terutama bila dipandang bahwa ancaman tersebut sebagai tindakan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, ataupun keselamatan segenap bangsa Indonesia, tegas Hadi. Hadi melanjutkan, Koopsus TNI melengkapi jajaran satuan elit yang telah dimiliki TNI. Ia menjelaskan, sebagai satuan elit, personel Koopsus TNI yang berasal dari pasukan khusus ketiga matra merupakan prajurit-prajurit pilihan. Mereka memiliki kualifikasi untuk melakukan berbagai jenis operasi khusus, baik di dalam maupun di luar negeri, yang menuntut kecepatan dan keberhasilan yang tinggi, kata Hadi. Ia juga mengatakan, satuan tersebut juga merupakan implementasi dari 11 program prioritas yang saya canangkan saat dilantik sebagai Panglima TNI, yaitu pembentukan pasukan khusus Trimatra. Hadi menjelaskan, 11 program prioritas tersebut merupakan program TNI untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks. Ia menginginkan TNI harus menjadi organisasi yang adaptif dihadapkan pada perkembangan teknologi, serta perkembangan taktik dan teknik peperangan yang tidak lagi linier dan konvensional, namun juga asimetrik dan non-konvensional.
Perlu pula saya tegaskan bahwa dengan dibentuknya Koopsus TNI ini, bukan berarti menihilkan peran pasukan khusus Matra masing-masing. Namun justru saya ingin mensinergikan pelaksanaan tugas TNI secara gabungan, sebagaimana doktrin Tri Matra Terpadu, Tri Dharma Eka Dharma, tegas Hadi. Struktur organisasi dari Koopsus tersebut terdiri dari eselon pimpinan, pembantu pimpinan, eselon pelayanan dan eselon pelaksana. Komandan Koopsus TNI dijabat oleh Brigjen TNI Rohadi yang sebelumnya menjabat Dir Bais TNI. Dalam upacara peresmian tersebut dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan, penandatangan Fakta Integritas dan pelantikan jabatan Komandan Koopsus TNI serta penandatanganan naskah peresmian kesatuan oleh Panglima TNI, yang disaksikan Kababinkum TNI Majen TNI Joko Purnomo dan Komandan POM TNI Majen TNI Dedi Iswanto. Sejumlah pasukan yang terlibat dalam upacara terdiri dari Peleton Satkorsik Denma Mabes TNI sebanyak 31 orang, 3 Peleton Koopsus TNI, 3 Peleton Kopassus TNI AD, 3 Peleton Marinir TNI AL, 3 Peleton Pashas TNI AU, dan 3 Peleton Taipur Kostrat TNI AD. Alutsista yang dikerahkan dalam upacara tersebut yakni 1 unit ATAV, 2 unit Sea Reader, 2 unit Rantis Serbu, 1 unit Mars Tangga dan 1 unit P2 Komando. Peresmian Koopsus TNI juga dimeriahkan dengan demonstrasi free fall yang dilaksanakan dengan 2 run. Run pertama dilaksanakan oleh 6 peterjun dengan payung militari dan perlengkapan IPP set pasukan khusus. Run kedua dilaksanakan oleh penerjun dengan membawa 6 bendera lambang 3 matra yaitu, bendera TNI AD Kartika Eka Paksi, bendera TNI AL Jales Veva Jayamahe, bendera TNI AU Tri Dharma Eka Karma, bendera Koopsus TNI Trisakti Adhikari dan bendera merah putih.